Pernah kepikiran nggak sih? Gimana ceritanya orang yang kelihatannya soleh banget, ibadahnya rajin, tapi kok pandangannya bisa jadi ekstrim? Nah, hari ini kita akan coba bedah pertanyaan yang bikin bingung ini, berdasarkan sebuah studi akademis baru yang menarik banget. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Ini nih teka-teki zaman sekarang yang bakal kita coba pecahkan. Gimana bisa seseorang yang kelihatannya taat beribadah, penampilannya mencerminkan kesolehan, tapi di saat yang sama, ternyata menganut paham-paham yang ekstrim? Kunci buat ngebahas ini ada di istilah good looking. Eits, tapi ini bukan soal penampilan fisik ya. Istilah ini sebenarnya dipopulerkan oleh seorang menteri agama di Indonesia buat menggambarkan fenomena tadi. Walaupun kedengarannya agak nyeleneh dan kontroversial, istilah ini pas banget buat menangkap inti paradoks yang lagi kita omongin. Nah, para peneliti dalam studi ini nggak berhenti di situ. Mereka jadi penasaran, jangan-jangan fenomena good looking ini masalah baru di era media sosial, atau jangan-jangan ini sebenarnya pola lama yang udah ada peringatannya dari berabad-abad yang lalu? Pertanyaan itu yang akhirnya membawa kita ke bagian selanjutnya. Penyelidikan ini mundur jauh ke belakang, kembali ke abad ke-7 buat mencari petunjuk dalam sebuah kisah yang sangat spesifik. Oke, coba kita bayangin ceritanya. Jadi, menurut sebuah hadis, Nabi Muhammad menerima kiriman emas dari sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau kemudian membagi-bagikan emas itu kepada 4 pemimpin suku dengan tujuan politis untuk melunakkan hati mereka. Tapi tiba-tiba muncul seorang pria dengan janggut tebal dan mata cekung yang langsung protes, menuduh Nabi nggak adil. Para sahabat oleh geram pengen menghukum orang ini, tapi Nabi melarang. Nah, pas pria itu pergi, Nabi justru mengeluarkan sebuah nubuat yang tajam tentang keturunan atau pengikut orang ini kelak. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Peringatan kenabian itu spesifik banget. Nubuat itu secara gamblang ngehubungin kesolehan ritual, kayak rajin baca Al-Quran, dengan kecenderungan kekerasan yang aneh. Mereka justru membunuh sesama muslim, bukan yang lain. Tentu, pertanyaan pertama yang muncul, apa cerita ini bisa dipercaya? Nah, para peneliti nggak main-main. Mereka pakai analisis yang super ketat dan mendalam, dan sampai pada kesimpulan kalau hadis ini statusnya sahih atau autentik. Jadi ini bukan sekedar cerita dongeng ya, tapi data historis yang valid untuk dianalisis. Dari teks kuno yang udah terverifikasi ini, para peneliti kemudian berhasil mengekstrak semacam kerangka analisis yang jujur aja relevan banget sama zaman sekarang. Yuk kita bedah satu-satu 5 tanda profil seorang ekstremis yang digambarkan dalam nubuat tadi. Tanda yang pertama adalah fokus yang berlebihan pada simbolisme. Kita lihat kan, teks hadisnya mendeskripsikan pria itu dengan sangat detail. Janggutnya tebal, matanya cekung, kepalanya dicukur. Ini nunjukin adanya penekanan yang sangat kuat pada penampilan luar sebagai penanda utama kesalehan. Tanda kedua ini, ciri psikologis yang kentara banget. Monopoli kebenaran absolut. Persis kayak pria dalam kisah tadi, yang dengan gampangnya menuduh Nabi berbuat nggak adil. Ini adalah sikap yang merasa dirinya lah satu-satunya pemegang kebenaran, dan gampang banget menyalahkan siapapun yang beda pendapat, bahkan otoritas tertinggi sekalipun. Yang ketiga ini, wah, krusial banget. Kesalehan tanpa pengetahuan. Nubuatnya bilang mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan. Ini metafora yang kuat banget menggambarkan ibadah yang semangat tapi cuma di permukaan. Cuma jadi ritual kosong tanpa pemahaman batin dan makna moral di baliknya. Tanda keempat digambarkan dengan analogi yang luar biasa tajam. Iman mereka itu rapuh, bisa ditinggalkan secepat anak panah menembus buruan. Maksudnya, keyakinan mereka itu dangkal banget, nggak meresap ke dalam hati, jadi bisa dibuang gitu aja tanpa bekas. Dan yang terakhir, pola kekerasan mereka yang spesifik dan paradoksal. Nubuatnya kan bilang, mereka akan membunuh muslim tetapi tidak akan mengganggu para penyembah berhala. Aneh kan? Kekerasan mereka justru diarahkan ke dalam, ke komunitas mereka sendiri. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Para peneliti nggak berhenti di situ. Mereka menghubungkan tanda-tanda kuno ini sama teori sosiologi modern tentang kekerasan agama. Monopoli kebenaran absolut itu sama persis dengan konsep klaim kebenaran absolut. Kesalehan tanpa pengetahuan, yaitu kepatuhan buta. Ini jadi bukti kalau analisis dari abad ke-7 ini ternyata masih relevan banget sampai detik ini. Semua tanda-tanda tadi akhirnya membawa kita pada tesis utama dari penelitian ini. Jadi, apa sih sebenarnya akar penyebab dari anomali good looking ini? Yuk kita lihat. Biar gampang paham, studi ini ngebedain 2 konsep penting. Yang pertama, ada spiritualitas atau kesalehan ritual. Ini soal hubungan vertikal kita sama Tuhan. Ibadah-ibadah individu kayak sholat dan puasa. Terus yang kedua, ada moralitas atau kesalehan sosial. Ini soal nilai-nilai horizontal, kebenaran, solidaritas, persaudaraan. Moralitas inilah yang jadi semacam perekat yang menghubungkan kita dengan sesama manusia dan komunitas. Dan inilah inti argumennya.
Fenomena good looking ini terjadi ketika terjadi perpecahan, ketika ada schism, yaitu ketika kesolehan ritual dipraktikkan secara intens tapi tanpa adanya perekat moralitas sosial. Spiritualitas yang berjalan sendirian tanpa moralitas. Keterpisahan ini dampaknya serius banget. Ini bikin orang jadi lebih fokus ke simbol daripada substansi. Bikin orang nggak mampu memahami tujuan filosofis yang lebih dalam dari ajaran agama. Pandangan mereka tentang kebenaran jadi sempit, cuma sebatas aturan normatif. Dan seringnya, jago banget ngomong, pinter retorika, tapi perilakunya nggak mencerminkan etika sama sekali. Oke, masalahnya udah lumayan jelas ya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, terus gimana cara ngatasinya? Mari kita lihat solusi apa yang ditawarkan dalam studi ini. Pertama-tama, studi ini ngasih peringatan keras. Pendekatan yang umum dipakai, kayak tindakan militer atau pengawasan yang represif, seringkali malah jadi bumerang. Bukannya menyelesaikan masalah, cara-cara ini justru bisa memperkuat narasi mereka sebagai kelompok yang dizalimi, dan malah menumbuhkan benih-benih radikalisme baru. Jadi, ada dua jalan yang kontras di sini. Pendekatan pertama yang seringnya nggak efektif, tindakan represif yang malah bisa memicu lingkaran setan balas dendam. Lalu ada solusi yang diusulkan studi ini, kontra narasi yang proaktif. Ini bukan soal perang fisik, tapi perang gagasan. Caranya, dengan mendominasi ruang-ruang diskusi, baik online maupun offline, dengan ajaran moderat yang menekankan bahwa moralitas adalah jantung dari agama. Jadi, ini dia rekomendasi kuncinya, kita harus proaktif dan masif menyebarkan ajaran yang nggak memisahkan antara ibadah ritual dengan moralitas sosial. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisah. Dan menurut para peneliti, arena pertempuran gagasan yang paling penting saat ini, ya, di media sosial. Dan kutipan langsung dari para penulis studi ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tanpa perekat moralitas itu, spiritualitas bisa dibajak. Dan kalau sudah dibajak, kekerasan pun bisa dianggap sebagai bagian dari kebenaran yang diklaim atas nama agama. Mengerikan ya? Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang super relevan buat kita semua. Di era di mana identitas kita di media sosial itu bisa diatur sedemikian rupa, di mana penampilan bisa sangat menipu, gimana caranya kita, sebagai individu dan sebagai masyarakat, bisa membedakan antara moralitas yang tulus dari hati dan mana yang cuma pertunjukan kesalehan yang kosong. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.